bukan cuma kumpul dan bubar para hadirin. Tapi kita harus bisa mengambil hikmah. Kalau untuk ahli kubur jelas, gak ragu kita. Mereka mendapatkan manfaat dari majelis ini jelas, bukan cuma Habib Hamid, bukan cuma istrinya Habib Hamid, bukan cuma keluarga kita, seluruh ahli kubur minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, saya yakin mendapatkan keberkahan dari acara kita di pagi menjelang siang hari ini. Karena ahli kubur itu yang ditunggu ya doanya yang masih hidup para hadirin. Dalam satu riwayat hadis, mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mutaghawwith yantadhiru da'watan talhaquhu min abihi aw ibnihi aw sadiqihi aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mayat di kuburan itu kalau diumpamakan seperti orang yang mau tenggelam di lautan minta tolong. Yang ditunggu doanya yang masih hidup. Yang ditunggu doanya ayahnya, doanya anaknya, doanya teman-temannya. Oleh karena itu kalau untuk ahli kubur nggak ragu kita. Kalau ahli kuburnya seperti Habib Hamid, kita berhusnudzon, sudah bergelimang nikmat di alam kuburnya, jadi tambahan nikmat, jadi tambahan rahmat, jadi tambahan derajat. Kalau ada ahli kubur dari saudara kita yang mungkin diazab atau yang lain dari minal mu'minin wal mu'minat yang diazab oleh Allah, bukan mustahil barokah majlis ini saat ini juga azabnya diganti nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuburannya yang asalnya menjadi lubang neraka diganti menjadi taman surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Perlu pertolongan. Apalagi yang diazab perlu pertolongan para hadirin. Dan fadilahnya sangat besar. Bisa kita bayangkan ya, kita membantu orang yang masih hidup dalam kesulitan, pahalanya sangat besar. Di mana kalau yang kita bantu, yang kita tolong orang yang di alam kubur yang dalam kesulitan para hadirin. Kita membahagiakan orang lain yang masih hidup, pahalanya sangat besar. Di mana kalau kita yang bahagiakan orang yang di alam kuburnya yang dalam kesusahan. Oleh karena itu jangan pernah melupakan ahli kubur. Terus kita istiqomah berdoa untuk ahli kubur. Karena itu yang ditunggu-tunggu oleh mereka. Jadi mohon maaf kalau untuk ahli kubur jelas tidak diragukan sangat bermanfaat acara ini. Untuk kita juga harus bisa mengambil hikmah. Kita juga harus mengambil pelajaran dari acara ini hadirin hadirat. Kalau pahala, berkah, rahmat, jangan khawatir, kita dapatkan insya Allah. Itu sudah kita dapatkan. Kita pulang dari sini saya yakin tidak gratis. Kita pulang dari sini tidak gratis. Walaupun pean gak dikasih makan, gak dikasih hidangan, gak dikasih apapun, gak ada yang dibawa pulang, selesai langsung bubar pulang masing-masing, gak rugi, dijamin gak rugi. Pahala, rahmat, berkah kita raih para hadirin. Kenapa? Acara ini kita isi dengan apa sih? Mulai pagi tadi apa yang kita lakukan di sini? Kita gunjing orang di sini. Kita bicara politik, kita kampanye. Kita bicara urusan dunia. Kita urusan bisnis, tidak. Kita di acara ini mulai pagi sampai selesai semua isinya amal soleh, semua isinya ibadah, semuanya isinya kebaikan. Oleh karena itu tidak diragukan kalau pahala, rahmat, berkah dan ampunan dosa insya Allah kita raih dan kita dapatkan. Setiap di penghujung majelis semacam ini para hadirin, setiap di penghujung majelis
itu ada pengumuman. Majelis-majelis zikir semacam ini, majalisul khair semacam ini, setiap akhir majelis ada pengumuman dari malaikat Allah. Yunadi munadi, ankumu maghfuran lakum, qad buddilat sayyi'atukum hasanat. Bangunlah kalian dari tempat duduk kalian masing-masing dalam keadaan kejelekan-kejelekan kalian telah diganti dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita tidak bangun dari tempat duduk kita masing-masing, insya Allah, kecuali dosa kita telah diampuni oleh Allah. Oleh karena itu yang semangat hadir majelis semacam ini, yang semangat para hadirin. Ketika ada pengajian umum, ada majelis-majelis rutin, ketika kita nggak ada halangan, nggak ada udzur, yang semangat, jangan malas hadir. Kenapa? Karena termasuk salah satu calon penghuni surganya Allah, ciri calon penghuni surganya Allah, yaitu orang yang hobinya sewaktu di dunia menghadiri majelis-majelis zikir. Siapa yang menyatakan? Nabi Muhammad SAW. Apa dalam hadis sabdanya Rasulullah SAW? Dalam hadis sabdanya Rasulullah SAW, ghanimatu majalisiz zikri al jannah. Ghanimatu majalisiz zikri al jannah. Keuntungan majelis-majelis zikir adalah surganya Allah. Oleh karena itu orang yang di masa hidupnya ini selalu menghadiri majelis zikir, bisa dikatakan orang itu calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita lihat orang-orang soleh itu sudah nggak kuat, sudah tua renta, jalannya aja sulit, kadang-kadang udah pakai tongkat, tetap istiqomah menghadiri majalisul khair. Zaman sekarang Masya Allah, yang masih muda-muda ini kadang-kadang berat hadir majelis ilmu, berat. Ada majelis ilmu yang datang tua-tua semuanya, yang muda nggak ada. Kadang-kadang ada yang ya, majelis khair hadir, majelis syar juga hadir ada. Itu namanya kanan kiri uki. Kanan kiri uki. Solawatan depan sendiri, orkesan juga depan sendiri. Ngaji iya, nyanyi juga ke masjid juga hadir, ke diskotik juga iya. Namanya kanan kiri oke. Kalau diumpamakan yang seperti itu seperti lalat. Lalat itu kalau bahasa Jawanya laler. Lalat itu kan kalau ada susu, dia hinggap di susu. Ada kerengsengan, dia juga menghinggap di kerengsengan. Ada gule, dia juga berhinggap di gule. Kalau bahasa Jawanya mencelok. Bahasa sampitnya apa? Menghinggap itu bahasa sampitnya apa? Hah? Hinggap ya. Ada sate juga hinggap di sate. Ada nasi mandi, hinggap di nasi mandi. Ada nasi kebuli, hinggap di nasi kebuli. Tapi ada kotoran juga hinggap dia. Ada tai kucing hinggap. Ada tembelek lantung hinggap. Ada sampah juga hinggap. Itu namanya lalat. Oleh karena itu jangan sampai kita seperti lalat. Kita yang istiqomah hadir majalisul khair, yang kita hadiri majelis-majelis yang baik,
dan kita jauhi majelis-majelis yang tidak baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau keberkahan, rahmat, pahala, ampunan dosa, insya Allah melalui acara ini kita tidak ragu, kita yakin semuanya itu kita raih, semuanya itu kita dapatkan. Tapi kita berharap lebih para hadirin. Kita berharap lebih. Kita ambil hikmah, kita ambil pelajaran dari acara ini. Tadi sudah disampaikan banyak hal. Disampaikan banyak hal. Kita hidup di dunia ini gak selamanya. Ini yang hadir semuanya. Cuma tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu giliran. Oleh karena itu mari sisa hidup ini benar-benar kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh. Termasuk yang bisa menjadikan orang itu mulia, yaitu ketika kita perhatian dengan ilmu agama. Dengan ilmu agama kita bisa lihat para hadirin, kita bisa lihat fakta dan realita. Semua para aulia wassolihin, para aulia wassolihin tidak kita ragukan, mereka orang yang meraih kemuliaan hakiki, mulia di dunia, mulia di alam barzakh, mulia di padang mahsyar, mulia sampai di surganya Allah. Kenapa mereka semuanya mulia? Karena mereka punya tiga. Mereka berilmu, mengamalkan ilmu, dan menyampaikan ilmu ke umat. Semuanya tiga ini mereka ada. Oleh karena itu modal pertama kalau orang itu pingin jadi mulia, ilmu. Kalau kita mungkin sudah sulit untuk bisa menjadi orang alim ya. Kita sudah tua para hadirin. Mungkin kita sudah nggak punya waktu. Maka paling tidak tetap kita harus melandasi diri kita dengan ilmu. Kapan ada majelis ilmu, ada yang tidak jelas urusan agama, maka kita manfaatkan ulama yang masih ada di tengah-tengah kita. Orang-orang alim itu jangan disia-siakan. Kan kadang-kadang nggak dihargai orang alim zaman sekarang. Datang ke orang alim hanya urusan dunia. Mau nikah datang ke ustadz, ustadz guru minta ijazah, saya pingin nikah. Udah nikah belum punya anak, datang lagi ke guru minta ijazah, saya ini sudah kawin 15 tahun belum punya anak, 10 tahun belum punya anak, minta zikirnya, minta wiridnya. Kadang-kadang yang datang ke orang alim ini cuma masalah, problem yang dibawa. Datang ke orang alim, mohon maaf guru, saya mau minta solusi, mau minta solusi. Oh ya, ada masalah apa? Gini, saya ini terlilit hutang, saya banyak hutangnya guru. Kata gurunya, kata ustadznya tadi sama, saya juga banyak hutangnya. Zaman sekarang kan cuma untuk urusan dunia para hadirin. Orang-orang alimnya hanya untuk urusan dunia. Jarang ada orang alim ditanya ilmu agama. Yang gak enak baru datang ke orang alim. Giliran ada berita enak, diam-diam saja dia. Jual tanah laku 2 miliar. Gak laporan sama ustadznya, sama guru. Kalau laku 2 miliar datang ke ustadznya, alhamdulillah ustadz, tanah saya laku 2 miliar, 500 jutanya hadiah buat pean. Sehat ustadznya para hadirin. Lah ini masalah tok yang dikasih ke ustadz sama guru, sama orang alim. Manfaatkan, tanya ilmu kepada mereka. Kalau kita mau jadi orang alim kan sulit, kita sudah berkeluarga, punya istri, punya anak, sibuk pekerjaan. Mau jadi orang alim kemungkinannya kecil, tapi tetap kita nggak boleh jauh dari ilmu, jauh dari ulama.
Bagaimana disebutkan dalam hadis? Al-ilmu khazain mafatihuha as-su'al. Ala fas'alu fa innahu yu'jaru fihi arba'un. Fa innahu yu'jaru fihi arba'atun. Al-alimu was-sa'ilu wal mustami'u wal muhibbu lahu. Ilmu itu bagaikan gudang-gudang yang terkunci. Gudang-gudang yang terkunci. Pembukanya apa? Kuncinya apa untuk buka? Pertanyaan. Oleh karena itu bertanyalah kepada orang-orang yang alim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Itu perintahnya Allah. Tanya ilmu kepada mereka. Sesungguhnya dengan tanya jawab ilmu itu yang mendapatkan pahala 4. Jadi ketika ada tanya jawab ilmu, ada pahalanya para hadirin. Yang mendapat pahala 4. Orang alim yang menjawab. Kedua, yang bertanya, as-sa'il. Ketiga, yang mendengarkan pertanyaan tadi, tanya jawab ilmu dengan sengaja mendengar. Yang keempat, wal muhibbu lahum, yang cinta dengan orang yang tanya jawab ilmu. Itu 4-4-nya mendapatkan pahala. Jangan sampai udah nggak alim, nggak tanya ilmu, nggak mau dengar, nggak cinta, benci, kritik, protes, gembosi. Jangan. Jadi mari dimanfaatkan orang-orang alim, ustadz-ustadz yang ada yang ngerti agama ini ditanya ilmu. Cuma mohon maaf kalau tanya perlu diingat. Pertama, niat ngaji. Jangan niat ngetes. Jangan niat ngetes. Kalau niat ngetes nggak dapat berkahnya ilmu. Kedua, pertanyaan yang bermanfaat. Nggak usah tanya yang aneh-aneh. Kadang-kadang orang zaman sekarang ini dikasih kesempatan bertanya ilmu, yang ditanyakan yang aneh-aneh. Ada satu orang hadir pengajian, tanya sama ustadznya, ustadz mau tanya ustadz, malaikat Israfil itu kan tugasnya niup sangkakala. Kalau katanya orang sampai niup trompet, itu kan nanti ustadz nunggu hari kiamat. Lah sekarang ini apa pekerjaannya malaikat Israfilnya ustadz? Ini pertanyaan gak ada manfaatnya. Saya pernah di WA sama satu orang. Ustadz mau tanya ustadz, malaikat Jibril itu kan tugasnya nurunkan wahyu. Lah sekarang Nabi Muhammad kan sudah nggak ada, sudah wafat. Sekarang apa kerjaannya malaikat Jibrilnya Ustaz? Nggak saya jawab ya-nya. Jadi pertanyaan yang ada manfaatnya. Silakan tanya bapak-bapak, ibu-ibu ilmu agama. Karena nggak mungkin kita ini bisa melaksanakan ajaran Islam dengan benar dan baik kalau tidak dilandasi ilmu. Perhatikan ilmu agama ini para hadirin. Saya yakin Nabi Muhammad kecewa melihat keadaan umat zaman sekarang. Kecewa. Kenapa? Umatnya jauh dari ilmu agama yang telah diperjuangkan dengan susah payah oleh Nabi Muhammad SAW. Loh, bukan melarang ya. Sekolah formal silakan. Silakan sekolah formal. Mau SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Jus, S-Degan, S-Kopyor, S apa saja. Habiskan semua S-nya. Tapi ilmu agama jangan dilupakan. Kalau umat Islam mau gentleman, ilmu yang lain penting, tapi ilmu agama lebih penting. Ilmu yang lain perlu, tapi ilmu agama lebih perlu. Namun faktanya zaman sekarang terbalik. Seakan-akan yang wajib bukan ilmu agama, ilmu-ilmu yang lain wajib, ilmu agama hanya sekedarnya. Kita lihat zaman sekarang. Kalau urusan sekolah formal, mau berapapun, ditarik biaya berapapun, apalagi kuliah, puluhan juta masuk kuliah. Kadang ratusan juta, siap orang tua. Pondok pesantren
1 bulan ditarik 100.000 masih nawar. Guru-guru sekolah formal gajinya UMR. UMR. Gajinya pondok, guru pondok. Berapa gajinya guru pondok? 500.000 1 bulan, alhamdulillah. Makanya kasihan. Lihat itu nasibnya ustadz-ustadznya pondok itu, kurus-kurus semua. Loh, ustadznya ini kan bukan malaikat para hadirin. Loh, saya yakin ya kalau ustadz-ustadznya ikhlas, tapi wali muridnya jangan ikut ikhlas. Lah kalau sama-sama ikhlasnya repot. Ustadznya bukan malaikat ini. Kalau malaikat dalam akidatul awam, wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wa la nauma. Kalau malaikat itu nggak makan, nggak minum, nggak tidur, nggak kawin, nggak punya istri, nggak punya anak, nggak dikasih bayaran nggak masalah. Lah ustadz ini punya istri, punya anak. Kadang-kadang ustadz ini makannya nggak sedikit, banyak makannya ustadz ini. Iya, karena banyak mengeluarkan energi. Dikasih 500.000 1 bulan, 1 minggu sudah tumpes, 3 minggunya udah bingung, udah geliyeng ya, pikirannya udah kalut sudah. Oleh karena itu mari diperhatikan ilmu agama ini para hadirin, diperhatikan. Kalau anak kita gersang dari ilmu agama, mohon maaf, berbahaya loh. Ini zaman edan, ini zaman gak karuan. Kalau dulu anak kita di luar rumah kita takut, kita khawatir, itu dulu. Kalau sekarang nggak nunggu di luar rumah, dalam rumah kalau udah pegang HP kita nggak tenang para hadirin. Kita bisa ngontrol dari mana kalau anak kita pegang HP? Dalam kamar sendirian, sampai subuh nggak tidur kuat dia. Apa yang dilihat kita tahu dari mana? Oleh karena itu mari bentengi dengan ilmu. Qala ba'dul ulama al-ilmu amanun min kaidis syaitan. Ilmu itu pelindung dari tipu dayanya setan. Sangat berbahaya, pergaulan di luar ini berbahaya para hadirin. Apalagi didukung dengan HP ini. Belum lama di Pasuruan ini, Pasuruan terkenal kota santri loh. Ada puluhan pelajar dari berbagai macam sekolah, ada yang SMP, ada yang SMA, ada yang laki, ada yang perempuan, ditangkap sama polisi. Waktunya sekolah, mereka bolos sekolah, nongkrong di warung, dan ditemukan di saat itu ada miras minuman keras, ada juga pil koplo. Ngeri ngelihat keadaan zaman ini, ngeri para hadirin. Narkoba di mana-mana sudah. Kalau dulu maksiat itu ya offline, kalau sekarang kan nggak offline lagi sudah. Maksiat online banyak sekarang. Judi nggak perlu offline lagi, slot. Betul ya, slot ya. Sama di kamar rebahan klesetan kalau kata saya, udah maksiat, judi. Sekarang kan serba online semuanya. Pengajian online, rapat online, kirim undangan pernikahan online. Ya itu termasuk tadi judi online, pinjaman riba online juga, kalau disingkat pinjol. Yang belum bisa online cuma satu, ya bukan satu ya, mungkin lebih ya. Salah satunya yang belum bisa online ini, makan sama minum. Makan sama minum belum bisa online masih. Oleh karena itu ngeri nih, keadaan zaman ini ngeri para hadirin. Bentengi anak-anak kita dengan ilmu. Dan kita harus punya cita-cita yang tinggi untuk anak-anak kita. Kita mengakui diri kita jahil. Kita ngakui diri kita jahil para hadirin. Jangan sampai anak kita juga jahil. Jangan sampai jahil ben jahil, tapi kita berharap alim ben jahil. Kita mengakui kita ini jauh.
Kita ini kosong dari ilmu agama. Kita bukan orang alim, kita orang biasa. Hadirin hadirat, mari punya cita-cita yang tinggi untuk anak-anak kita. Bukan cuma kita bercita-cita anak kita jadi orang alim, kita punya cita-cita tinggi anak kita menjadi waliullah. Apakah mustahil itu? Tidak. Yang bisa jadi waliullah bukan khusus anaknya wali. Yang bisa jadi alim bukan khusus anaknya orang alim. Harus punya cita-cita tinggi kita. Di Pasuruan ada 2 orang, yang saya ketahui ada 2 orang. Satu namanya Ilham, satu lagi namanya Fathur Rahman. Ini dua-duanya matanya buta mulai sejak lahir. Buta sejak lahir ini. Tapi dua-duanya hafidul Quran 30 juz. Bisa kita bayangkan ini hadirin hadirin. Mulai sejak lahir matanya buta. Hafidul Quran 30 juz. Bahkan yang Ilham hafal Simtud Duror. Apakah bapaknya orang alim? Orang biasa dua-duanya. Yang Ilham bapaknya pedagang, yang Fathur Rahman bapaknya petani. Oleh karena itu enggak ada. Jangan pesimis. Ibn Mas'ud menyatakan apa? Fa inna ahadan lam yulat aliman wa innamal ilmu bitta'allum. Gak ada lahir alim, itu gak ada. Ilmu itu bisa diraih bitta'allum, dengan belajar, dengan mengaji, dengan semangat menuntut ilmu. Oleh karena itu yang sudah di pesantren ini jangan disia-siakan. Orang tuanya kalian sudah dikasih hidayah sama Allah. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kesempatan emas ini manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Diniati yang baik, diniati untuk mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah, diniatkan menimba ilmu untuk memperjuangkan agama Allah. Bukan tidak mungkin kalian jadi wali Allah, bukan tidak mungkin. Yang bisa jadi wali itu kan orang-orang alim. Bagaimana Imam Syafi'i menyatakan? Imam Syafi'i berkata, illam yakunil fuqaha al-amilun awliya Allah falaysa lillahi waliyun. Kalau bukan orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, mereka itu para walinya Allah, maka Allah itu nggak punya wali. Jadi pertama syaratnya orang jadi wali itu ya harus alim. Kalau nggak alim nggak mungkin jadi wali. Kalau nggak alim ya bisa jadi wali, tapi ya wali murid. Agak naik sedikit wali kota. Kali waliullah nggak bisa. Tapi kalau alim, ya, berilmu, mengamalkan ilmunya, menyampaikan ilmunya, maka itulah mereka yang akan menjadi calon walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua yang punya anak alim, Masya Allah, nikmat luar biasa. Akan membahagiakan orang tua bukan cuma di dunia akhirat. Akan mengangkat derajat orang tua bukan cuma di dunia akhirat. Akan memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kita akan sering mendengar para hadirin. Kita sering mendengar satu hadis. Apa sabdanya Rasulullah SAW? Yashfa'u yaumal qiyamah al-anbiya tsummal ulama tsumma syuhada. Yang bisa ngasih syafaat besok di hari kiamat di akhirat 3 macam manusia. Gak sama dengan di dunia, syafaat itu pertolongan. Gak sama dengan di dunia hadirin hadirat. Kalau di dunia kita punya masalah, kita punya problem, mau minta tolong ke siapapun, yang penting dia mau menolong kita, silakan. Mau minta tolong ke saudara, ke kerabat, ke teman, ke tetangga, yang penting mau nolong, monggo, silakan.
Tapi kalau di akhirat tidak. Yang diberikan wewenang oleh Allah untuk bisa menolong orang lain 3 macam manusia. Siapa? Para nabi, para ulama, para syuhada. Kalau ada anak yang alim, saya yakin besok di akhirat yang pertama dicari nggak mungkin tetangganya, nggak mungkin kerabatnya, nggak mungkin teman-temannya. Anak yang alim besok di akhirat yang pertama dicari, mana bapak saya, mana ibu saya. Kalau ternyata bapak ibunya diseret sama malaikat, mau dibawa ke nerakanya Allah, anak yang alim ini insya Allah akan menolong, memberikan syafaat, akan digandeng tangan bapak ibunya yang ahli maksiat, yang akan menjadi ahli neraka, diajak bersama-sama masuk surganya Allah. Para hadirin, itu manfaatnya punya anak yang alim. Oleh karena itu mari perhatikan ilmu agama, perhatikan ilmu agama, jangan jauh dari ilmu agama, karena kita akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Anaknya pian, ahli ekonomi, ahli bahasa, ahli IT, kalau perlu sekolahnya S3. Tapi kalau dia jahil ilmu agama, baca Quran gak bisa, maka orang tuanya akan menjadi orang yang paling menyesal besok di hari akhirat. Siapa yang menyatakan itu? Habibuna Muhammad SAW. Bagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, asyaddun nasi hasrotan aina damatan yaumal qiyamah man laqiyallaha bijahalati ahli. Termasuk orang yang paling menyesal besok di hari kiamat, yaitu orang yang menghadap Allah dengan meninggalkan anak-anak yang jahil dalam urusan agama. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita semuanya dijadikan min ahlil ilmi wa ahlil khair, menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan akhirat. Kita mohon kepada Allah, kita di bulan Rajab, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Rajab, Sya'ban, panjang umur, sehat walafiat, bisa masuk bulan Ramadan yang akan datang dan bisa memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya untuk beribadah dan beramal soleh. Dan kita mohon kepada Allah, Ramadan yang akan datang mudah-mudahan bukan Ramadan terakhir bagi kita para hadirin. Mudah-mudahan kita semuanya masih dipertemukan dengan Ramadan berikutnya fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin.